Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pemarah yang dirahmati Allah, baik yang online maupun offline. Kelihatannya walaupun offline biasanya tetap disabi online gitu kan, ketok masalahnya. Alhamdulillah tidak menjadi masalah karena memang saat ini kondisinya memang demikian. Maka tidak lupa kita selalu untuk selalu berdoa. Siapapun yang hadir atau menyimak acara pada kesempatan kali ini, pengajian pemarah ini, insya Allah semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan keberkahan itu insya Allah kehidupan kita akan dimudahkan atas ridho dan kasih sayangnya Allah. Yang baru sekolah semoga dilancarkan, yang mau ujian skripsi semoga dilancarkan dan dimudahkan, yang belum ketemu jodoh semoga dimudahkan jodohnya. Ini wajahnya soalnya udah kelihatan tua-tua gitu kan, raketan yombo, karena memang sekarang banyak wajah yang boros gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itulah yang hari ini akan kita bahas bersama-sama. Tapi pada kuncinya adalah mari kita berdoa semoga setiap aktivitas kebaikan kita ini akan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita kepadanya, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang merugi. Mohon maaf, nyuwun ngapunten adik-adik semuanya meluangkan waktu untuk hadir di pengajian ini. Semoga tidak lain semuanya ini dinilai ibadah. Mendengarkan baik secara online maupun offline semoga ini dinilai ibadah. Duduknya ini di sini semua semoga dinilai ibadah. Yang sedang operator dan semuanya ini juga dinilai ibadah. Sing mau maaf usung-usung lampu ini semoga dinilai ibadah gitu kan. Karena memang tenaganya luar biasa. Raketan ini lampunya memang sangat ending biasanya gitu. Nah ini semuanya dinilai ibadah, sehingga insya Allah besok kita semuanya omjoan masuk surganya Allah. Amin. Besok kita tetanggaan di surga insya Allah. Sing lanang-lanang ini insya Allah besok menjadi wildanul mukhaladun, menjadi pangeran-pangeran surga. Wajahnya ganteng, putih, resik, irunge mancung gitu. Raketan kenyataannya sekarang kondisinya wajahnya pede, apa itu peteng dedet. Alhamdulillah. Yang putri nggak usah khawatir, besok di sana jadi bidadari surga insya Allah. Tidak usah pakai apa namanya sekarang facial, pedicure, manicure, spa, rebonding sauntu-untune nggak usah ya kan. Jadi semuanya insya Allah besok bahagia kita di sana. Mohon maaf ngomong ke surga saja di dunia ini sangat menyenangkan, apalagi besok kita masuk surga. Allahumma amin. Insya Allah. Besok Kang aku apa sapa Kang? Ini masker semua itu jadi saya agak bingung. Yang pakai topi Kang sapa jenenge? Mas sapa? Hah? Jenenge sapa Kang? Oh Ridwan. Oh Wan. Besok ini ning surga, Ridwan ini masya Allah wajahnya bercahaya. Mantap. Jadi rambutnya gondrong, rambutnya kena kuwi ora, soalnya rambutnya wis rambutnya mantep gitu. Tidak digondrongke kaya tong miso gitu kan. Masya Allah. Kayak artis Korea gitu. Ya. Ibu kotane Pyongyang, padahal mek piungan gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah tema kita adalah
memburu berkah di bulan Dzulhijjah. Nah, kadangkala beberapa itu tidak sadar untuk apa? Untuk akhirnya justru malah terlena, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nun sewu, mohon maaf, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri-ciri baiknya Islam seseorang itu adalah ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi mohon maaf, sekedar duduknya di sini, ini kalau sudah niatnya karena Allah, insya Allah ini tidak akan pernah ada ruginya. Walaupun kalau pengajian memang umumnya disuguh, ini saya disuguh apa iki jenenge, wedang 2 itu, padahal nanti saya tak ombe mek siji gitu kan. Nggak tahu, teman-teman nanti kan juga dapat gitu. Kalau nggak dapat, semuanya kita ikhlaskan karena Allah, karena ini tidak sia-sia. Yang sedang operator ini bahkan tadi menyiapkan ini semuanya, ini juga tidak akan sia-sia. Mbak-mbaknya yang meluangkan waktu sedemikian rupa tidak akan sia-sia. Intinya tidak ada sia-sia bagi orang yang beriman. Kenapa? Kalau dia itu sedang ditimpa musibah, dia bersabar. Nek DM mendapatkan nikmat, dia akan selalu bersyukur. Tidak akan pernah sia-sia, Mas. Pernah nek sini nek undangan, maaf, pengajian ini undangannya pakai tulisan apa pakai WA ini, teman-teman? Pakai WA. Oh, ya wis, sing nulis insya Allah tidak akan sia-sia. Paketan sing ditokke tidak akan sia-sia. Nek di tempat saya, karena saya di kampung, itu nek WA itu masih dianggap belum resmi. Kalau belum pakai tulisan, akhirnya harus pakai tulisan, terus kemudian fotokopi sendiri, ya kan, ngedumke dhewe. Itu bagi maaf, kalau yang berpikiran materialis dunia, dia akan mesti langsung mureng-mureng kok. Gaweanku tok, aliyane dorane bahkan diundangi ora tau maca, ora tau teko. Lara ati dhewe. Tapi kalau niatnya adalah investasi akhirat, mbok dijalani saja. Mohon maaf, terkadang hidup ini tidak cukup diselesaikan dengan akal pikiran kita. Mohon maaf Mas, Mbak, pusing kita, jebol kita. Nah ibarat saya sampaikan, ngantek rambutku ngantek botak gitu loh, ngantek entek gitu loh. Kenapa? Karena memang itu hanya memikirkan, nggak bisa kita. Hitung-hitungannya kalau kita hitungan materialis, jebol kita. Kenapa? Karena kita hanya mengharap penilaian orang, akhirnya sakit hati sendiri. Mengharap bukan lillahi ta'ala, tapi karena lil orangnya, misalnya karena lil seneka, seneka yang kok apik apa prasmanan, karena di sini nyepake prasmanan, yang datang banyak, menunya sedikit, akhirnya bukan prasmanan tapi praspers atau nanti. Itulah, jadi insya Allah tidak ada ruginya. Maka mari di bulan Dzulhijjah ini kita jangan sampai rugi, karena nuwun sewu waktunya cuma sebentar. Mungkin kalau di kampung saya itu ada beberapa orang itu kalau pas sholat Idul Fitri, nomor 1, bajunya baju baru, pakai apa namanya, pecis, pakai sajadah, ditemplake ning ini sampir ke di pundak, kowe mlotrok terus karena jan ketok nek daerah tahu sholat itu kan, berarti sajadahnya protes gitu kan. Nah itu sampai di nomor 1 kan, pulang kampung dan sebagainya. Tapi terkadang kalau Idul Adha itu dia sepelekan. Sholat ralik, lah ngapa wis tahu? Maksudnya jawabannya kayak gitu kok. Nah, padahal ini istimewa, teman-teman. Ini istimewa. Wayat kurus mallah, dan mereka itu berzikir kepada Allah fi ayami ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Hari yang ditentukan itu hari kapan, Pak? Nah, ada penjelasan berikutnya. Apa itu? Ma min ayamin al-amalus sholih. Tidak ada hari yang ketika orang itu mengerjakan satu saja amal soleh, gitu kan, maka fiha ahabba ilallah, dia akan dicintai oleh Allah. Nah, Pak, kan aku wis biasa amal soleh, tapi ini beda karena menyangkut waktu. Allah tadi berfirman
fi ayami maklumat, waktu yang telah ditentukan. Ternyata menurut tafsir dari Ibnu Katsir, yang telah ditentukannya adalah di awal-awal bulan Dzulhijjah. Yuk sekarang ini, sekarang tanggal 1. Berapa hari? Cuma 10 hari. 10 dino mas mbak, cuma 10 hari. Ini waktunya sedikit. Anek Ramadan 1 bulan, mending. Ini cuma 10 hari ya. Cuma 10 hari, waktunya sempit. Makanya terkadang ada orang terlena. Aku harus ngelakoni Ramadan kok. Ramadan kan juga sama. Dengan amal-amalku juga nanti dilipat gandakan. Iya, akhirnya itu banyak semua orang itu justru malah melakukan di bulan Ramadan. Iya, nggak apa-apa. Tapi di sini ada tambahan lagi, bulan Dzulhijjah ini. Masya Allah, 10 hari. Maka mari kita memburu berkah di bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang berkah itu apa sih Pak? Berkah itu apa toh? Berkah itu apa Mas? Berkah apa? Ada yang mengatakan Pak, berkah kuwi nganu Pak, mie ayam, ada mie ayam barokah. Ini oh, soto barokah itu ya? Sini soto namanya. Oh, bukan soto barokah ini ya. Barokah, berkah itu apa sih? Berkah kalau menurut kamus bahasa Arab, nih coba, adalah ziyadatul khair. Apa teman-teman? Ziyadatul khair. Aku ndelok kene situ terus ya, padahal yang di rumah situ, gitu. Aku tak di situ. Piye iki madepe. Nek teman-teman yang kono iso pas ketok, anek ngene engko ndelokke malah ya tak di situ aja. Engko malah kowe ora diperhatikan. Wis sak karepku wae gitu kan, malah bingung dhewe. Ziyadatul khair. Apa itu? Bertambah-tambahnya kebaikan. Nah, sekarang dicek. Dadi nek kowe didongake sale, Lek, muga-muga berkah ya, Lek. Berarti kowe didongake tambah tansaya suwe, tansaya apik. Berarti contoh umur yang berkah. Itu berarti umur yang semakin tua harusnya semakin lebih baik. Jadi tansaya suwe, tansaya apik. Jangan malah maaf, tansaya tua malah tansaya mbocai. Akhirnya sebutannya apa? Bocah tua nakal. Ada nggak itu? Waktu kecil TK isih manut, SD apian banget sregep TPA. Begitu SMP malah melayang. SMA ora tau ning masjid. Kuliah malah musuhi masjid. Begitu di bojo blas ora tau ngetok ning masjid. Akhirnya apa? Itu jauh dari keberkahan. Apalagi teman-teman, hidup yang berkah berarti hidup semakin lama dia harus semakin lebih baik. Nah, bulan yang berkah itu berarti bulan yang semakin kita menjalaninya di dalamnya itu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak biasa, berlipat. Ramadan itu kita mendapatkan berkah Ramadan berlipat-lipat. Tapi di bulan Ramadan semuanya berlomba-lomba. Di bulan Dzulhijjah ini kita juga harus mendapatkannya seperti itu, keberkahan. Jadi cuma 10 hari Mas, cuma 10 hari Mbak. Mari kita buktikan dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang harus kita lakukan di 10 hari ini? Cara untuk memburunya bagaimana? Apakah berburu berkah? Terus akhirnya jadi pemburu. Berburu berkah itu berarti adalah bagaimana kita ketika menjalankan ibadah ini dengan hal-hal yang tidak biasa. Coba teman-teman di sini pernah ada yang ikut outbound? Nah ya, atau mungkin pernah yang sudah menjadi instruktur outbound? Wah di sini. Nah sekarang tak kasih, saya pengen tanya, apa di yang di rumah juga mungkin ya. Outbound itu apa sih Mas? Outbound itu apa Mbak? Aku kurang outbound itu apa? Ada yang mengatakan outbound, out keluar, bon kebon, berarti metu neng kebon. Nah, itu orang-orang sedang jalan-jalan itu apa kerja bakti itu termasuk outbound. Atau outbound, out itu keluar, bon utang, berarti keluar dari utang. Jangan. Nah, outbound berasal dari kata singkatan outside the boundaries, keluar dari bingkai. Jadi melakukan sesuatu yang biasa tetapi dilakukan dengan cara luar biasa.
Sholat, contoh mas mbak, sholat yang kita lakukan ini di hari-hari biasa, kita menjalankannya, tetapi di bulan Dzulhijjah ini kita jalankan dengan luar biasa. Coba sekarang kita cek dari sholat sendiri, teman-teman, kita cek dari sholat sendiri. Sholat itu memang menjadi kewajiban kita. Maka di bulan Dzulhijjah ini bagaimana ketika kita itu memperbaiki kualitas sholat kita. Mohon maaf, ada dua macam orang menjalankan sholat. Ada dua orang menjalankan sholat, ya kan? Apa itu? Yang pertama adalah ada orang yang menjalankan sholat. Itu apa? Fa'idha qadaitumus sholah. Ada orang yang hanya menyelesaikan sholatnya saja. Ada orang yang hanya sekedar menjalankan sholat saja. Ada orang yang hanya sekedar menyelesaikan sholatnya saja, hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Itu ada orang seperti ini. Jadi dia itu sholat, ya sholat, tetapi mohon maaf dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Hukumnya bagaimana seperti itu? Hukumnya tidak berdosa karena dia sudah menjalankan kewajibannya. Ada orang seperti itu? Ada. Tapi mohon maaf, orang-orang yang hanya sekedar menjalankan kewajibannya saja, dia tidak mendapatkan apa yang menjadi manfaat dari sholat ini. Maka ada yang kedua, fadhkurullah, yaitu orang-orang yang setelah menyelesaikan sholat, dia masih ingat kepada Allah, dia masih terhubung sama Allah. Saat apa? Saat qiyaman, saat berdiri, saat qu'udan, saat dia duduk, ya kan? Dan wa'ala junubikum, saat dia berbaring. Intinya yang dipikirkan setelah sholat, itu yang dipikirkan cuma Allah saja. Mau berdiri, aktivitas berdiri, apa misalnya sepak bola, bersih-bersih, apapun yang diinginkan, dipikirkan cuma Allah. Yang kedua, bahkan saat duduk, duduknya seperti ini, yang dipikirkan cuma Allah saja. Lagi tidur, berbaring, mau tidur, itu yang dipikirkan juga cuma Allah. Maka apa yang terjadi di orang yang kedua ini, mustahil dia akan menjalankan sebuah penyimpangan-penyimpangan. Kenapa? Dia selalu terhubung sama Allah. Inilah kualitas. Bagaimana kita di bulan Dzulhijjah ini kita mulai seperti itu. Tidak hanya sekedar sholat saja. Pas ning masjid apik, begitu sampai di luar masjid, wus metu meneh. Bahasane kene nek apa Mas Mbak? Maaf, aneh bahasa apa? Ketek kopiok atau apa bahasanya? Sampai seperti itu. Neng masjid apik, alim, begitu metu wus ketok ke maaf opone dan sebagainya. Ini kenapa? Dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Padahal fadhkurullah, bagaimana masih teringat oleh Allah. Loh, oke, sekarang gini Mas Mbak. Terus apa Pak? Buktinya kalau sholat itu berkualitas apa? Gitu kan? Untuk mencari keberkahan di bulan Dzulhijjah, apa buktinya? Oke, kita dalilnya pakai surat Al-Ankabut ayat ke-45. Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Nah, sekarang apa toh Pak? Fahsya itu apa sih Pak? Perbuatan fahsya itu apa sih? Oke, fahsya adalah perbuatan buruk yang sumbernya adalah berasal dari nafsu syahwat. Contoh, ngeres ngerti ya? Ngeres pikirannya kotor, piktor, mesum, apa meneh? Omongane rusuh, suka misuh. Nah, pelajaran misuh keluar lagi kan? Dulu pernah di sini saya pelajaran misuh. Sukanya misuh-misuh, sidik-sidik misuh. Maaf, dapat minuman. Oh iya, aku ketok jam piro ini biasanya Mas? Sampai jam berapa Mas? Sak karepe. Engko nek kesuwen ndak malah rapi. 9.15.
9.20. Oh ya, 9.20. Oke. Ketok endi ki mau? Oh, misuh. Maaf Mas, eneng wong sing dapat perbuatan fasik karena sholatnya nggak bagus. Akhirnya apa? Sukanya misuh-misuh, dapat nikmatnya misuh gitu loh. Dapat minuman, iki minuman rak yo enak gitu loh Mas. Enak loh teman-teman. Iki namanya nggak tahu apa. Saya tahu misalnya gini, harusnya menikmati minuman ini harusnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Madune ngelak Pak, gitu. Maaf, apa ini namanya? Minum dapat kenikmatan, harusnya bersyukur. Isa-isane kok piye? Maaf. Begitu minum kok sak seruputan sret langsung malah muni apa? Ini saya contoh ya. Jigur ki wedange enak nah. Wong dapat nikmat kok malah misuh-misuh gitu loh. Nih, fasya. Hati-hati. Pornografi, porno aksi, mesum, gobat gabit. Ini kan masa-masa pubertas ini. Jenengan kan masa-masa pubertas. Dulu kalau jenengan maaf dipacokke sama yang lawan jenis, biasanya misalnya Andi dan Tini gitu. Misalnya sing wedok bilang, "Emah kenapa jijiki?" Sekarang wah, justru malah sering PDKT dan sebagainya. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya. Awas, hati-hati ini. Padahal kita itu masuk dalam kategori fadkurullah, orang-orang yang ingat Allah, dia akan terbebas dari itu semua. LGBT, ya kan? LGBT itu saya pernah ikut workshop di mana di situ adalah ada seorang pembicara, dia adalah seorang yang ahli dalam bidang penanganan, salah satunya penyimpangan seksual, satunya adalah LGBT. Menurut beliau, orang LGBT itu terapinya memang harus ekstra, tidak boleh dijadikan satu. Makanya kalau ada fenomena pesantren waria, gitu, pesantren waria, itu sebenarnya justru malah menyuburkan dia. Pesantren dalamnya LGBT semua, alasannya untuk merehabilitasi. Biasanya itu sing ra kuat engko suwe-suwe dadi korbane malah ustate malah kena dhewe, malah ketularan dhewe. Kenapa? Menyuburkan. Nah, maka fasa ini hati-hati. Ibarat ini perut ke bawah, perbuatan buruk dari perut ke bawah. Sekarang mungkar, apa itu mungkar? Mungkar adalah perbuatan buruk yang mengingkari hati nurani, sumbernya adalah nafsu perut dan nafsu akal. Ini perut ke atas, tadi fasa tadi perut ke bawah, ini perut ke atas. Contoh perut ke atas apa? Ngapusi, berbohong, dusta, padha wae dadi siji ya. Apalagi korupsi, apa nih? Nyolong, ngerampok, nyopet. Nah, kan jenis-jenis pencurian itu macam-macam. Nyopet berarti njikuk dompet. Maling berarti nyolong ning ora konangan. Ngerampok berarti nyolong konangan dengan kekerasan. Apa meneh? Nyolong, korupsi, nyolong ning nganggo jabatan. Nah, ini macam intine kabeh maling kabeh. Ini mohon maaf, ini termasuk kategori perbuatan mungkar. Korupsi, berbohong, berdusta, apa jenenge iki? Membuli, bully, ngonek-ngonek kancane, ngenyek, terus merasa sombong itu penyakit hati, tapi endingnya ketika diungkapkan menjadi perbuatan itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi salah satu bukti dari kualitas seseorang sholat untuk mencapai keberkahan itu adalah dia bisa mencegah perbuatan fasya dan perbuatan mungkar. Kenapa? Fadkurullah, karena dia masih terhubung oleh Allah. Maka
sahabat yang dirahmati Allah, monggo mari di bulan Dzulhijjah ini amalan-amalan di hari-hari biasa, mari kita tingkatkan kualitas kita di hari yang bahasanya luar biasa ini, bulan Dzulhijjah di awal-awal ini, sholatnya. Yang kedua apa? Bisa diraih dengan apa lagi selain sholat? Sholat kan yang sehari-hari teman-teman bisa ini. Yang kedua apa? Oh ya, alhamdulillah makanan sudah datang ya. Biasanya nanti ustadznya dibawain tuh mas. Oh iya, insya Allah matur nuwun. Yang kedua adalah boleh kalau Rasulullah di 10 hari bulan Dzulhijjah itu beliau melakukan saum atau berpuasa. Hah? 10 hari pak? Rasulullah 10 hari. Pak, aku kan nggak kuat kalau 10 hari. Ya sudah, boleh 2 hari. Hari Tasu'a, hari Arafah. Berarti 8, 9. Ya nggak apa-apa. Pak, masuk 2 hari toh pak? 1 hari saja. Oke, berarti puasa Arafah. Apa kesempurnaannya? Bagi orang yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan yang akan datang. Wis neng puasa kita diampuni dosanya, di bulan Dzulhijjah ini kita juga diampuni dosanya sebelumnya, sama seterusnya dalam waktu 1 tahun. Ini karena memang puasa ini adalah kata Allah, fa innahu li, adalah untukku. Setiap ibadah itu memang memiliki beberapa banyak gangguan. Gangguan itu berasal bisa jadi salah satunya adalah penyakit hati dari hati masing-masing. Contoh riya, contoh takabur, contoh ingin dilihat orang dan sebagainya. Ayo riya ini ingin dilihat orang ya kan. Ini kalau ibadah yang lain, ibadah-ibadah itu memang bisa. Tapi minim orang berpuasa itu adalah orang yang minim atas gangguan salah satunya dari penyakit hati. Kenapa? Ibadah yang lain itu bisa diketok-ketokke, bisa berwujud. Contoh sholat, sholat itu ada wujudnya. Allahu Akbar, ketok orang ini, gini ya. Allahu Akbar. Ada juga tapi yang maaf di sini adakah yang takbirnya rodok kebangetan tapi melanggar. Kenapa? Allahu Akbar. Ngetok-ngetok dia gagah. Allahu Akbar. Sehingga kelihatan berlebihan. Harusnya Allahu Akbar seperti ini. Allahu Akbar. Nah, ini ketok, dilihat ketok, di foto ketok, di video ketok. Allahu Akbar. Kelihatan. Wah, kayak ketua apa jenenge ini? Ketua remaja itu RMJ. Ketua RMJ ini sip salat 5 waktu berjamaah ketok. Nanti dijelok saka CCTV. Allahu Akbar, mantep itu kan. Tapi kalau puasa nggak bisa. Iki fotoku pas poso, iki fotoku pas ora poso, ya ketok itu kan. Itu nggak ketok. Makanya ini minim. Makanya mari kita perbanyak bagaimana kualitas di ibadah kita itu semakin meningkat. Salah satunya adalah berpuasa. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, sholat, puasa, apalagi yang luar biasa, haji dan umroh di bulan Dzulhijjah. Tapi sekarang juga lagi pandemi, sementara hanya orang-orang lokal saja. Yang masih bisa kita lakukan apa? Sedekah, sodakoh, hurufnya so, dal, dan koh, hampir mirip dengan sidik, sama. Kenapa? Sodakoh itu membenarkan keimanan kita. Nah, kita bersedekah. Waktunya hampir habis. Apalagi yang berikutnya adalah berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka dirikanlah salat sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita, masih hidup kita, bisa menghirup nafas kita, masih berbicara kepada orang lain kita, masih apapun atas karunia Allah.
sehingga kita masih bisa untuk hidup, maka salah satu wujud menggunakan kehidupan kita adalah dengan sholat, beribadah kepada Allah, dan berkorban. Maka ketika di Jogokarian ini kita lihat banyak korban, gitu kan? Korban, bukan banyak korban itu, tapi korban yang ikut berkorban banyak, sohibul korbannya banyak. Kalau di kampung saya, karena cuma kampung 3 RT, masjidnya cuma mengampung 3 RT, itu biasanya cuma 10 sapi sampai 12 sapi. Tahun ini karena pandemi cukup 7 sapi saja, itu sudah mencukupi 3 RT. Jadi ini wujud dari rasa bersyukur kita kepada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, baik yang offline maupun online, dunia nyata dan dunia maya, mari cuma 10 hari, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mulai malam ini monggo, saya suka bergadang, teruskan, tapi beda metodenya. Biasanya bergadang main PUBG atau saya ulo-ulonan, gitu kan. Besok hari ini bergadangnya sambil berzikir. Boleh nggak Pak ngegame sambil berzikir? Waduh, kuwi rada piye kuwi ya. Masa aku gamenya Islami Pak, nek menang alhamdulillah subhanallah, kuwi biasa wae gitu. Tapi perbanyak berzikir. Siangnya bagaimana ketika kita berpuasa, menahan segalanya. Dan yang terakhir adalah teman-teman, di 10 hari ini silahkan bertobat, karena kita tahu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bahkan ada orang yang semakin umurnya tua, bukan malah semakin berkurang dosanya, tetapi malah semakin bertambah dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, demikian sahabatku yang dirahmati Allah, pengajian Pemara pada kesempatan kali ini mencari berkah di bulan Dzulhijjah, berburu berkah di bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah 10 hari di awal-awal bulan Dzulhijjah. Begitu teman-teman. Pakai doa gak Mas? Pakai doa ya. Mari kita berdoa kepada Allah. Sahabatku yang online maupun yang offline, dunia maya, dunia nyata, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Udari masalah kami ya Allah, udari masalah kehidupan kami ya Allah. Limpahkan rahmat dan rezekimu kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami dan keluarga kami dari terlilit hutang ya Allah. Semoga dengan rezekimu yang banyak dan halal ya Allah, kami dapat melunasi kewajiban-kewajiban kami ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan kehidupan untuk menuju kepadamu ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk mendapatkan kehidupan sesuai dengan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami kemampuan ya Allah untuk memaksimalkan hidup kami ya Allah, untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Dan di awal bulan Dzulhijjah ini ya Allah, kami dapat menggunakannya dengan kehidupan yang sebaik-baiknya ya Allah, untuk mencari ridho dan berkah-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana si'adhibil ba'sa wasfi anta syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, bagi siapapun yang sakit sembuhkan ya Allah. Angkat penyakit rohaninya ya Allah, angkat penyakit jasmaninya ya Allah. Sembuhkan atas ridho-Mu ya Allah, sembuhkan ya Allah, sehingga tidak meninggalkan penyakit lain ya Allah.
Semoga penyakit yang diderita ya Allah mampu menggugurkan dosa-dosanya ya Allah. Jauhkan dari penyakit yang sulit mendapatkan obatnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Silahkan para sahabat berdoa sendiri-sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian sahabatku yang dirahmati Allah, pengajian pemarah pada kesempatan malam hari ini. Banyak kekeliruan yang saya sampaikan murni karena kebodohan saya, akan tetapi ketika ada sebuah hikmah yang bisa diambil itu karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV, mensiarkan kebaikan.